Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Awal mula kebakaran di rumah sakit dan halaman selatan sangatlah aneh. Itu jelas merupakan pembakaran yang berbahaya, tetapi orang-orang di sekitarnya secara tak terduga bahkan tidak melihat satupun bayangan mencurigakan. Bahkan penjaga klan Xiao yang berdiri di luar pintu rumah sakit tidak melihat siapapun masuk atau keluar dari rumah sakit. Namun untungnya apinya tidak terlalu ganas dan mudah dikendalikan. Xiao Yunhai dengan cepat membereskannya, dan kemudian merasa cemas saat dia berteriak pada Xiao Gu. Dia kemudian sekali lagi buru-buru kembali ke halaman kecil Xiao Yulong. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, Xiao Yunhai hendak meneriakkan nama Xiao Yulong tetapi sebaliknya, seluruh tubuhnya terdiam, seolah-olah dia disambar petir. Dia memasang ekspresi bodoh saat dia berdiri kosong di tempatnya. Xiao Yulong tidak lagi berada di atas tempat tidur, melainkan gemetaran saat dia berbaring tengkurap, di lantai, seperti anjing mati. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, kedua pasang pergelangan tangan dan pergelangan kakinya memiliki bekas luka tebal yang sama, sementara tangan dan kakinya terpelintir seluruhnya. Seluruh wajahnya berlumuran darah, di kedua sisi telinganya, yang tersisa hanyalah dua tumpukan daging. Hidung dan bibir atasnya telah hilang seluruhnya, seolah-olah telah hilang dan mulutnya mengeluarkan gelembung darah. Aliran cairan merah, putih, dan hitam bergantian mengikuti satu sama lain dari tengah kedua rongga matanya yang hitam pekat. Tubuh bagian bawahnya bahkan lebih tertutupi oleh pewarna merah cerah. Seluruh tubuh Xiao Gu gemetar hingga kedua kakinya setengah berlutut lemas di lantai. Sepanjang karir medisnya, dia telah melihat banyak luka besar hingga ringan tetapi belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam, berdarah, dan sangat tragis. Saat dia melihat kulit Xiao Yulong, dia tahu bahwa Xiao Yulong belum mati, dan umurnya tidak melemah sedikit pun, tapi kondisi mengerikan seperti ini 1000 kali, lebih menyedihkan daripada kematian. Seluruh tubuh Xiao Yunhai bergetar, hatinya hancur berkeping-keping dan kulitnya menjadi seputih kematian. Ketika dia merasakan seseorang semakin dekat, tubuh Xiao Yulong bergerak-gerak dan rengekan kasar dan putus asa seperti amplas keluar dari mulutnya yang berbusa dengan gelembung berdarah. Tubuh Xiao Yunhai melesat ke depan saat dia dengan terhuyung maju selangkah. Dia tiba-tiba berteriak dengan liar, seolah-olah dia sudah gila. Siapa itu? Siapa ini? Siapa ini? Keluarkan dirimu sekarang juga. Aku ingin meretasmu menjadi ribuan potong daging cincang. Dan menderita kematian 1000 luka yang berkepanjangan. Mati tanpa keturunan. Geraman Xiao Yunhai mengandung kebencian dan kegilaan yang tak ada habisnya sehingga sepertinya dia tiba-tiba menjadi gila. Dia merasa dadanya hampir meledak, dan pembuluh darahnya pecah. Ketika dia melihat tubuh putranya yang lumpuh total tergeletak tertelungkup di tanah, yang sepertinya tidak menyerupai manusia, dia tidak tahan lagi dan benci karena dia tidak bisa berteriak keras selamanya. Dia lebih jauh lagi membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa benar-benar menjadi gila. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Keluarkan dirimu dari sini sekarang juga. Ahahaha. Xiao Yunhai dengan cepat berlari 2 langkah ke depan dan menghancurkan jendela belakang sepenuhnya dengan raungannya yang sangat keras dan sedih. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan 2 baris karakter merah darah di dinding di samping tangannya. Karakternya ditulis menggunakan darah putranya Xiao Yulong. Sialan Xiao yang lama. Hadiah spesial ini adalah untuk merayakan kenaikan langsung putramu ke dalam sekte Xiao. Mohon menerimanya. Xiao Yunhai dengan ganas meninju karakter berdarah yang tertulis di dinding dan membelahnya dengan suara keras. Raungannya yang sangat keras membuat semburan darah seperti panah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Setelah itu, kedua matanya berputar saat dia terjatuh terbalik di tanah. Setelah intimidasi kejam terhadap Xiao Yulong,
Xiao Ce kembali ke kamarnya sendiri untuk mengambil pakaian yang dibuat Xiao Lingqi untuknya dan seluruh tabungan pribadinya ke dalam Sky Poison Pearl. Tabungannya hanya sedikit, totalnya 1.800 koin kuning dalam. Sebelum pergi, dia tiba-tiba ragu-ragu, dan kemudian meletakkan selimut tempat dia dan Xia Qingyue tidur, ke dalam mutiara racun langit. 16 tahun tinggal di tempat ini. Di masa depan, kecil kemungkinannya saya akan kembali untuk kedua kalinya. Xiao Ce merasakan nostalgia saat dia melihat sekeliling sebentar, nostalgianya tentu saja bukan karena klan Xiao, melainkan karena banyaknya kenangan tentang dirinya dan Xiao Lingqi di sini. Sebelum dia berusia 11 tahun, tempat ini bukan hanya kamarnya tetapi juga kamar Xiao Lingqi. Pada masa itu, baik siang maupun malam, mereka tidak dapat dipisahkan dan hampir selalu bersama setiap saat. Setelah tinggal di sana selama beberapa waktu, Xiao Ce akhirnya kembali ke keadaan tersembunyi, memanjat tembok, dan memasuki area pegunungan belakang. Batas waktu Star Concealing Pil masih tersisa lebih dari 1 jam. Alasan utama mengapa dia menggunakan Star Concealing Pil adalah untuk menemui Xiao Lai dan Xiao Lingqi, untuk memastikan keselamatan mereka. Xiao Yulong belaka tidak layak menyia-nyiakan pil penyembunyi bintang. Meskipun dia tiba-tiba menemukan 2 bilah Star Concealing Grace pada hari pertama kelahirannya kembali, dia yakin bahwa Star Concealing Grace adalah barang langka surgawi, dan di seluruh benua langit yang mendalam, totalnya mungkin tidak melebihi 10. Menyiksa Xiao Yulong hanyalah sebuah kenyamanan. Itu hanya kepentingan untuk dirinya sendiri, terlebih lagi untuk semua kesulitan yang dialami kakek dan bibi kecilnya. Hanya sedikit minat. Orang yang sangat ingin dia bunuh adalah Xiao Kuangyun. Namun, bahkan dengan kekuatan mistik yang dia pinjam dari Star Concealing Grace, tidak mungkin dia bisa membunuh Xiao Kuangyun. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat kekuatan mendalam Xiao Kuangyun, meskipun dia idiot, Xiao Kuangyun tetap berasal dari Sekte Xiao, jadi kekuatannya seharusnya jauh lebih tinggi daripada Xiao Yulong dalam banyak tingkatan. Namun bahkan jika dia tidak bisa melakukannya sekarang, suatu hari dia akan bisa menagih hutang ini, dia bersumpah akan menuntutnya kembali 1000 kali lipat. Dia bukan lagi Xiao Ce yang lemah dan pengecut, orang yang mengambil persentase lebih besar dari keinginannya adalah Yun Ce yang meremehkan semua orang. Setelah tuannya diburu sampai mati, dia bersumpah untuk menguburkan semua klan yang terlibat, bersama dengan tuannya. Adapun mereka yang telah menyakiti kerabatnya, dia bersumpah akan membuat klan Xiao dan Xiao Kuangyun menyesal seumur hidupnya. Cara dia menyiksa Xiao Yulong sangat brutal, sedemikian rupa sehingga akan membuat banyak orang menggigil dan mimpi buruk terus-menerus jika mereka menyaksikannya. Namun di matanya, itu sama sekali tidak kejam, tapi hanya harga yang harus dibayar seseorang untuk melawannya. Saat ini, klan Xiao berada dalam kekacauan dan suara alarm yang menusuk terus berdering tanpa henti untuk waktu yang lama. Inilah tepatnya yang diinginkan Xiao Ce. Selain menyiksa Xiao Yulong, membakar aula dalam klan Xiao adalah alasan lain yang memaksa klan Xiao mengeluarkan perintah pertemuan klan. Di bawah perintah pertemuan klan, semua orang yang menjaga pegunungan belakang harus juga kembali juga. Seperti yang dia duga, dia tidak perlu pergi jauh untuk melihat 4 anggota klan Xiao dengan tidak sabar langsung menyerang. Seperti angin, mereka bergegas melewatinya, langsung menuju ke arah umum klan Xiao. Xiao Ce mempercepat langkahnya dan langsung menuju ngarai refleksi di gunung belakang. Ngarai refleksi adalah area tertutup rapat yang digunakan klan Xiao untuk menghukum pelanggar dalam klan mereka. Bagian dalamnya gelap dan lembab, di musim panas, cuaca sangat panas dan di musim dingin, sedingin es. Untungnya, karena pintu masuknya sempit, kecil kemungkinannya seekor binatang buas yang sangat kejam akan menyusup ke dalam. Dalam ingatan Xiao Ce, tidak banyak orang yang dipenjara di ngarai refleksi dan masa hukuman terlama juga tidak pernah lebih dari 2 bulan.
Namun, bahkan ketika anggota klan Xiao mengetahui bahwa Xiao Lingqi dijebak, mereka masih ingin mengurung mereka selama 15 tahun. 15 tahun, berapa 15 tahun yang mungkin dimiliki seseorang dalam hidup ini? Saat ini Xiao Lingqi baru berusia 15 tahun. Jika dia selalu terkurung di dalam, maka masa terindah dalam hidupnya hanya akan dihabiskan di bawah kesepian yang gelap dan dingin ini. Itu adalah penyiksaan yang sangat kejam. Saat dia melepaskan keadaan tersembunyinya, Xiao Ce menatap pintu masuk ngarai refleksi dan mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Bagaimana mungkin dia membiarkan kakek dan bibi kecil terus-menerus dikurung di tempat ini? Namun, dia sekarang, pada dasarnya memang begitu, tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak punya pilihan lain untuk memandang tanpa daya, bertahan, dan membenci. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ce berjalan ke depan. Tanpa penyembunyiannya, gerak majunya secara alami menciptakan suara langkah kaki. Suara langkah kakinya membangkitkan perhatian Xiao Lai di ngarai refleksi yang secara otomatis melihat keluar dengan waspada. Saat tatapannya bertemu dengan Xiao Ce, dia tiba-tiba terkejut dan tanpa sadar berteriak, "CR!" Ah! Suara kaget seorang gadis muda juga terdengar, diikuti dengan langkah kaki yang cepat. Siluet Xiao Lingqi segera muncul di samping Xiao Ce, kulitnya agak kuyu dan rambutnya agak berantakan. Setelah melihat Xiao Ce, dia menutupi bibirnya dengan jari-jarinya dan berdiri di tempatnya. Sepersekian detik kemudian, tetesan air mata dalam jumlah besar mulai mengalir di matanya. "Ce kecil!" Saat dia berteriak, dia dengan ganas berlari ke depan dan melemparkan dirinya ke dada Xiao Ce. Dia menggunakan kedua tangannya untuk memeluknya erat dan berteriak dengan keras. Dia mendapat kesan bahwa karena dia akan dipenjara selama 15 tahun, dan sejak Xiao Ce diusir dari klan Xiao, dia tidak akan pernah lagi melihatnya sampai setidaknya 15 tahun. Dia tidak menyangka dia tiba-tiba muncul di depan matanya, seolah dia hanya ilusi. Xiao Lai berjalan mendekat dan di seluruh wajahnya terdapat ekspresi yang membangkitkan emosi. "CR. Bagaimana kabarmu di sini? Apakah klan Xiao mengizinkanmu kembali?" Xiao Ce menggelengkan kepalanya dan menepuk punggung Xiao Lingqi. "Aku diam-diam menyelinap kembali. Tapi yakinlah kakek, sesuatu yang besar telah terjadi di klan Xiao sehingga semua orang dipanggil untuk kembali. Tidak ada yang akan menemukan saya." Xiao Lai mengangguk. Dia bahkan tidak repot-repot bertanya apa yang terjadi pada Xiao Clan. Dia benar-benar menyerah pada klan Xiao, jadi meskipun klan Xiao dimusnahkan, tidak akan ada perubahan besar pada ekspresinya. Ada banyak gua di Reflection Gorge yang dalam atau dangkal. Dekorasi di dalamnya sangat sederhana, dan hanya beberapa meja batu dingin yang bisa dilihat sekilas. Tangisan Xiao Lingqi menjadi kacau. Xiao Ce tidak menghentikannya untuk menangis terus-menerus. Dia ingin dia melepaskan semua keluhan, ketakutan, kecemasan, dan keraguannya sepuasnya. Kalau tidak, dia mungkin akan jatuh ke dalam depresi karena dia sudah lama tinggal di sini. Bagaimanapun juga, dia masih seorang gadis kecil berusia 15 tahun. Ketika Xiao Lingqi akhirnya berhenti, dia menangis begitu keras hingga dia hampir pingsan. Xiao Ce duduk menghadap Xiao Lai di depan meja batu. Di sebelahnya, kedua tangan Xiao Lingqi memegang erat dan menempel di lengannya saat kepala kecilnya bersandar di bahunya. Dia tidak peduli bahwa Xiao Lai juga ada di samping mereka dan tidak mau melepaskan cengkeramannya, seolah takut dia akan menghilang lagi dari dunianya. "Setelah kalian dipenjara di sini, apakah mereka melakukan sesuatu terhadap kalian?" Xiao Ce bertanya dengan cemas. Xiao Lai menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan nyaman. "Tenanglah. Pericu dari Frozen Cloud Asgard mengisyaratkan bahwa dia akan melindungi kita dari sekte Xiao sebelum dia berangkat. Dengan dukungan kekuatan yang kuat ini, bagaimana mereka berani melukai saya atau Xier? Setelah anggota sekte Xiao pergi,
mereka bahkan semakin tidak berani melakukannya. Lagi pula, aku punya reputasi sebagai ahli nomor 1 di kota awan terapung di sini, hehe. Itu bagus. Xiao Ce mengangguk, karena hatinya merasa sedikit lebih berterima kasih kepada Tuan Xia Qingyue. Xia Qingyue adalah istri yang baik, sampai akhir, dia tidak merobek akta nikahnya. Kata Xiao Lai dengan ekspresi agak melankolis. Xiao Ce diam-diam menganggukkan kepalanya. Suatu periode keheningan tiba-tiba menimpa mereka bertiga. Setelah melalui musibah yang menimpa hari ini, niscaya nasib mereka terbalik. Meskipun mereka memiliki ribuan kata untuk diucapkan di dalam hati mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Kakek, aku ingin tahu. Kamu ingin bertanya siapa orang tua kandungmu, kan? Kata Xiao Lai sambil segera melanjutkan kalimatnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Xiao Ce mengangguk dan matanya terkonsentrasi pada Xiao Lai. Aku percaya aku tidak diambil secara acak tanpa alasan yang baik. Kakek, kamu tahu sesuatu, kan? Xiao Lingqi juga mengangkat matanya saat dia menatap Xiao Lai dengan heran. Xiao Lai diam-diam memperhatikan Xiao Ce untuk waktu yang lama sampai dia menghela nafas ringan, dan perlahan menutup matanya. Saya awalnya berpikir bahwa rahasia ini akan tetap ada di hati saya seumur hidup, dan orang kedua tidak akan pernah mengetahuinya. Sekarang klan Xiao tidak bisa mentolerirmu, dan kamu sudah dewasa, mengetahui bahwa ini bisa dianggap sebagai hal yang baik, menemukan akar asli seseorang, juga merupakan peran keturunannya. Ayah kandungmu, nama keluarganya adalah Yun. Yun, Xiao Ce tercengang. Di Azure Cloud Continent, nama keluarga yang diberikan tuannya juga adalah Yun. Ini adalah kebetulan yang benar-benar aneh. Selain nama keluarga ayah kandungmu adalah Yun, aku tidak punya informasi lain, misalnya, saya tidak tahu siapa namanya atau dari mana asalnya. Xiao Ying bertemu ayahmu pada hari-hari dia bepergian ke seluruh kekaisaran angin biru. Tahun itu, ayahmu telah menyelamatkan nyawa Xiao Ying ketika dia diserang oleh binatang buas yang kuat. Kemudian, keduanya mulai bepergian bersama dan setelah mengetahui bahwa mereka cocok, mereka menjadi saudara angkat tepat sebelum mereka berpisah. Xiao Lai perlahan mengangkat kepalanya seolah sedang mengenang masa lalu dan dengan penuh kasih sayang berkata, setelah Xiao Ying kembali, dia menggambarkan ayahmu kepadaku dan terus memujinya. Mengatakan bahwa dia tidak hanya tampan tetapi juga terus terang dan tanpa hambatan. Selain itu, ia memiliki bakat yang tak tertandingi dan menakjubkan, dan benar-benar pria yang tak tertandingi. Saat itu, bakat Xiao Ying bisa dikatakan tak tertandingi di kota awan terapung, ketika dia dengan jujur mengakui bahwa bakatnya tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan bakat ayahmu. Aku tidak percaya itu jadi aku bertanya padanya wilayah mana yang telah dia capai, tapi Xiao Ying hanya tersenyum dan tetap diam tentang hal itu. Dia berkata bahwa aku tidak akan mempercayainya meskipun dia memberitahuku. Tidak ada yang mengetahui kepribadian anak saya lebih baik daripada saya sendiri. Dia tidak akan pernah berbohong. Pada saat itu ayahmu dipastikan memiliki bakat luar biasa, di usia muda, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Anda dapat dengan jelas melihat kemurahan hati dan sikapnya ketika bakat luar biasa itu bersedia menjadi saudara angkat dengan Xiao Ying, yang berada di bawahnya dalam kekuatan yang sangat besar. Itulah mengapa tidak mengherankan jika Xiao Ying terus memuji ayahmu, dan merasa sangat tersanjung telah menjadi saudara angkatnya. Setelah itu, Xiao Ying menikah dan memiliki seorang anak, dan 2 bulan setelah anak itu lahir, dia bertemu ayahmu lagi, bersama ibumu. Emosi Xiao Lai kini telah berubah secara signifikan. Xiao Ce menahan nafasnya dan terus mendengarkan dalam diam. Tapi pada saat itu, ayah dan ibumu berlumuran darah, dan di tangan mereka ada kamu, yang juga berlumuran darah. Kamu juga baru berusia sekitar 2 bulan saat itu, tidak sadarkan diri dalam pelukan ibumu.
Saat Xiao Ying menghentikan mereka dan membawa mereka ke lokasi rahasia, tubuh mereka seluruhnya dipenuhi luka, dan seluruh kekuatan mereka telah habis. Mereka hanya tinggal sebentar sebelum bersikeras untuk pergi, karena orang-orang yang mengejar nyawa mereka terlalu kuat, begitu kuat sehingga bahkan seluruh kota awan terapung tidak mungkin bisa melawannya. Jika tetap tinggal, mereka hanya akan membebani Xiao Ying. Xiao Ying tidak bisa menghentikan mereka untuk pergi dan dia tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuh yang bahkan orang tuamu tidak bisa tangani. Pada saat itu, dia melihat kemauan yang tidak fleksibel dan keras kepala di mata orang tuamu. Jelas sekali, orang tuamu telah menghabiskan seluruh energinya untuk mencoba melarikan diri dan mereka sudah tidak memiliki harapan untuk lari dari orang-orang yang mengejar mereka. Oleh karena itu, Xiao Ying menggunakan alasan menggendongmu, dan diam-diam menukar putranya sendiri, cucuku, ke dalam selimutmu yang berlumuran darah, dan menyembunyikanmu di dalam selimut putranya. Tatapan Xiao Ce tiba-tiba bergetar sementara Xiao Lingqi mengeluarkan seruan, "Ah, kecil." Saat itu, orang tuamu sedang terburu-buru untuk pergi, jadi setelah mengambil kembali bayi yang dilindungi dari Xiao Ying, kapan mereka punya waktu untuk memeriksa apakah itu benar-benar putra mereka? Setelah orang tuamu pergi, Xiao Ying menemukan aku, berlutut di depanku, dan memohon maaf padaku. Dia bilang dia masih muda, jadi meskipun dia kehilangan seorang putra, dia masih bisa melahirkan lebih banyak lagi, namun jika kamu meninggal, saudaranya, yang juga ayahmu, akan kehilangan garis keturunannya sepenuhnya. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa membalaskan dendamnya. Meski rasa sakit di hatiku saat itu seperti tertusuk ribuan anak panah, namun, menghadapi anak yang begitu penyayang dan saleh, bagaimana aku tega menyalahkannya? Selain kami ayah dan anak, tidak ada orang lain yang tahu bahwa cucu saya telah ditukar dengan Anda. Pada saat itu, kamu yang berumur 2 bulan telah mengalami kerusakan tubuh dan akhirnya pulih setelah setengah bulan. Alasan mengapa pembuluh darahmu yang dalam akhirnya berubah bentuk juga jelas karena kerusakan yang kamu alami. Di tengah tingkat agresi itu, untung hanya pembuluh darahmu yang terdalam yang rusak dan bukan nyawamu. Suara Xiao Lai sedikit terhenti. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit saat dia mengepalkan tangannya dan melanjutkan, setengah bulan setelah itu, Xiao Ying dibunuh dan pembuluh darah di seluruh tubuhnya telah hancur. Ketika saya mendengarnya dan bergegas di sana, dengan nafas terakhirnya, dia memberitahuku bahwa orang yang membunuhnya adalah orang yang juga mengincar orang tuamu saat itu. Dia tidak tahu dari mana orang tersebut mendapatkan informasi tentang dirinya yang menawarkan perlindungan kepada pasangan muda yang menggendong bayi dan berlumuran darah. Orang yang telah membunuhnya pergi ke sana untuk mencoba memaksanya mengungkapkan kemana orang tuamu melarikan diri. Sebelum mengambil nafas terakhirnya, Xiao Ying sebenarnya tersenyum, karena kata-kata yang diucapkan oleh orang yang membunuhnya, membuktikan bahwa dia belum menemukan orang tuamu. Hati Xiao Ce mulai bergejolak, seperti gelombang besar yang tak terpadamkan yang tidak mampu ditekan. Melihat rambut putih Xiao Lai, dia merasakan retakan masam dan tak terukur di hatinya. Tidak ada seorang pun yang menyadari kesedihannya yang mendalam karena kehilangan putra dan menantunya. Dia bahkan telah kehilangan satu-satunya cucunya, garis keturunan terakhirnya, sejak lama. Di lututnya, ada anak orang lain yang ditukar dengan nyawa cucunya. Tidak heran dia memiliki rambut putih ketika dia masih di usia parubaya, di bawah gelombang kemunduran emosional. Jika orang biasa menggantikannya, tidak hanya rambut putih akan muncul, tapi mungkin dia sudah pingsan sejak lama. Xiao Ce baru mengetahui kenyataan menyedihkan hari ini, bahwa sumber yang membawa semua masalah ini secara tak terduga adalah dia sendiri. Jika nyawa Xiao Ce yang sebenarnya tidak digunakan sebagai ganti nyawanya, mengapa Xiao Ying dibunuh? Bagaimana istri Xiao Ying mengikuti cintanya?
Bagaimana istri Xiao Lai bisa meninggal karena depresi? Bagaimana putra Xiao Ying akan ditertawakan seolah-olah dia gagal? Seluruh keluarga mereka bisa selamat dan tenteram, bisa hidup bahagia dan damai. Dengan bakat Xiao Ying yang tak tertandingi di Floating Cloud City dan kekuatan serta prestise ayahnya, posisinya di klan Xiao akan sangat tinggi. Mungkin dia sudah menjadi penguasa klan Xiao sekarang. Xiao Lai tidak harus menderita karena penampilan congkak orang lain dan malah berada dalam posisi superior. Bukan saja keempat tetua itu tidak akan mempermalukannya, jika mereka menghadapinya, mereka mungkin akan sama penakutnya seperti tikus. Xiao Ying telah menggunakan nyawa putranya untuk menyelamatkannya. Sementara dia membiarkan dirinya sendiri, dan seluruh keluarganya mengalami nasib yang kejam. Namun 16 tahun terakhir ini, Xiao Lai tidak pernah melepaskan kemarahan atau kebencian apapun padanya, melainkan dia melindungi dan menjaganya tetap aman tanpa sepatah kata pun. Dia memberinya cinta tanpa syarat, bahkan setelah mengetahui bahwa pembuluh darahnya yang dalam telah cacat dan bahkan mengetahui bahwa dia tidak akan berguna selama sisa hidupnya, dia masih mencintainya seperti biasa. Mungkin, sudah biasa seorang kakek memperlakukan cucunya sendiri seperti ini, namun, memperlakukan anak orang lain seperti ini, terutama anak yang telah menyebabkan kehancuran keluarganya, memerlukan hati yang sangat besar dan keterbukaan pikiran. Hati Xiao Ce bergetar, seperti ayah seperti anak laki-laki. Menjadi pria yang hebat, tidak heran dia memiliki putra yang saleh seperti Xiao Ying. Dia tidak akan pernah bisa membayar hutang yang dia dan orang tuanya miliki selama hidupnya. Xiao Ce meletakkan kedua tangannya di sisi meja batu saat jari-jarinya menggenggamnya semakin erat. Melihat mata sedih Xiao Lai di depannya, untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada orang yang dia panggil kakek selama ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Kakek, kasih sayang dan kebaikanmu, sepanjang hidupku, aku akan selalu." Hehe, Xiao Lai terkekeh pelan dan menjawab dengan penuh kasih sayang, "CR, aku sudah menjagamu sejak usia muda. Sekalipun kamu bukan milikku, sejak dulu, kamu tidak berbeda dengan cucu kandungku di hatiku. Anda juga telah mengatakan bahwa meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, kami akan tetap menjadi seperti keluarga selamanya. Karena kita adalah keluarga, semua yang telah terjadi, seharusnya terjadi. Saya tidak membutuhkan rasa terima kasih atau pembayaran kembali selama Anda aman dan sehat mulai sekarang, bahkan jika aku dikurung di sini seumur hidupku, aku tetap bebas dari kekhawatiran." Xiao Ce menutup mulutnya saat kata-kata terima kasihnya tidak dapat lagi diucapkan dan setelah beberapa saat, dia kemudian mengangguk. "Benar, dia adalah kakekku, sekarang, dan akan selamanya. Selagi dia masih ada, saya harus berbakti padanya. Saat dia tidak ada, saya akan berduka untuknya dan melakukan apapun yang seharusnya dilakukan seorang cucu." Saat dia memperhatikannya, Xiao Lai dengan senang hati menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, "Kamu pasti ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Namun, Xiao Ying tidak banyak bicara tentang orang tuamu. Adapun mengapa mereka diburu, Xiao Ying hanya memberitahuku bahwa itu karena mereka memiliki salah satu harta karun surgawi. Dia bahkan memberitahu saya bahwa 3 kata, harta karun surgawi, adalah hal yang sangat tabu, dan tidak boleh diucapkan di hadapan orang luar. Harta karun surgawi yang mendalam." Xiao Ce dengan tegas mengingat nama ini. "Sejak orang tuamu pergi, aku tidak pernah menerima informasi apapun dari mereka selama 16 tahun terakhir. Saya pernah berpikir jika mereka masih hidup, mereka akan mengetahui bahwa bayi yang mereka bawa bukanlah anak laki-laki mereka sendiri, dan akan kembali ke sini untuk menukar anak yang mereka miliki ketika sudah aman. Saya menunggu setahun setelahnya, tetapi mereka tidak pernah kembali.
Tapi, ini tidak membuktikan bahwa mereka sudah tidak ada di dunia ini lagi. Sejak kamu masih kecil, aku selalu bilang padamu untuk jangan pernah melepas liontin itu dari lehermu. Itu karena ketika Xiao Ying menukarmu dengan putranya, itu adalah satu-satunya yang ada di tubuhmu. Jika orang tuamu masih hidup, mungkin itu bisa menjadi kesempatan dan membantu kalian mengenali satu sama lain. Jika masih hidup, mereka pasti sudah kembali ke Floating Cloud City dan menukar anaknya. Namun mereka belum kembali selama 16 tahun, jadi kemungkinan mereka masih hidup tidak pasti. Jika mereka benar-benar masih di dunia ini, apakah anak Xiao Ying saat itu masih hidup? Saat malam semakin gelap, waktu bagi rumput penyembunyi bintang untuk kehilangan efektivitasnya perlahan-lahan mendekat dan sudah waktunya bagi Xiao Ce untuk pergi. Kakek, bibi kecil, aku harus pergi sekarang. Meskipun dia enggan berpisah, dia tidak punya pilihan selain mengatakan kalimat sulit untuk dia ucapkan. Xiao Lai menganggukkan kepalanya dan melihat keluar, kamu harus segera meninggalkan tempat ini, jika kamu ketahuan, itu akan menjadi lebih merepotkan. Ah, kamu pergi. Secepat kilat, Xiao Lingqi mengangkat kepalanya, dan meraihnya kedua tangannya. Saat ia merasakan keengganan dalam tatapan Xiao Lingqi, hati Xiao Ce terasa pahit. Dia benar-benar berharap bisa membawa Xiao Lai dan Xiao Lingqi pergi bersamanya. Namun, dengan kondisinya saat ini, hak apa yang dia miliki untuk membawa mereka? Bahkan jika mereka pergi, apa yang harus dia gunakan untuk melindungi mereka di dunia luar? Sebaliknya merekalah yang melindunginya. Dia berdiri dan memegang tangan Xiao Lingqi. Dia menatap matanya, bibi kecil, saya harus pergi, namun Anda tidak perlu khawatir, saya akan kembali. Dalam 3 tahun, saya akan kembali. Pada saat itu, aku akan menanggung ketidakadilan dan rasa sakit yang kalian berdua derita dan mengembalikannya kepada mereka ribuan kali lipat. Aku akan membuat seluruh klan Xiao berlutut dan memohon pada kalian berdua.